Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marwan, NPM 1734020300 dari kelas TOEFL 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema Structure and Written Expression, yaitu ada 3 materi, yaitu unit 5, 6, dan 7. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak video. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu materi pertama unit 5, kiat gampang mengerjakan struktur and written expression. Yang A itu kesulitan yang dihadapi pada struktur and written expression. Yang pertama, Anda tidak paham model soal, karena itu kenali bentuk soal part A dan part B pada bagian struktur and written expression. Yang kedua, tidak bisa memahami bentuk-bentuk data grammar TOEFL. Yang B, kiat gampang mengatasi kesulitan pada struktur and written expression. Kenali bentuk soal pada part A struktur dengan baik sebelum Anda mengikuti tes. Part A struktur terdiri atas 15 pertanyaan soal 1-15 berupa sentence completion atau melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Pada bagian ini, Anda harus memilih salah satu dari 4 pilihan yang ada yang dianggap paling benar untuk melengkapi kalimat. Ingat, pilih satu jawaban yang benar. Contoh, Nadia bla 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 to campus every day. A. Go. B. Goes. C. Is go. D. Going. Pilihan jawaban A, C, dan D di atas salah satu karena tidak sesuai dengan bentuk subjek kalimat. Karena itu, Anda harus memilih jawaban B, karena pilihan B itulah yang benar agar kalimat itu menjadi benar. Selanjutnya, pahami bentuk soal pada part B, written expression, dengan baik sebelum Anda mengikuti tes. Part B, written expression, terdiri atas 25 pertanyaan berupa error identification atau mencari bagian kalimat yang salah dari semua bagian yang digarisbawahi. Contohnya, the young men in the room are very smart and diligently. Bagian yang salah dari 4 bagian yang digarisbawahi pada kalimat di atas adalah kata diligently, karena kata itu termasuk kata keterangan, bukan kata sifat. Karena itu, Anda harus memilih jawaban D untuk diperbaiki menjadi kata sifat diligent, sehingga kalimat itu menjadi kalimat benar seperti berikut. The young men in the room are very smart and diligent. Selanjutnya yang dapat kalian lakukan yaitu kenali instruksi atau direction untuk part A dan part B. Sebelum tes, Anda harus sudah paham maksud perintah pada bagian struktur and written expression ini. Catatan penting, pada bagian ini hanya ada satu jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap. Sedangkan 3 pilihan lainnya salah. Contoh, the children who are playing in the yard bla 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 very smart. A. Are. B. Is. C. Was. D. I'm. Kalimat di atas seharusnya seperti ini. The children who are playing in the yard are very smart. Karena itu, Anda harus memilih A. Jawaban A karena are termasuk to be, bentuk jamak yang cocok dengan subjek jamak children. Yang instruksi part B adalah seperti berikut. Setiap kalimat memiliki 4 kata atau frasa yang telah digarisbawahi. Bagian-bagian kalimat yang digarisbawahi itu ditandai dengan A, B, C, dan D. Salah satu dari keempat kata atau frasa yang digarisbawahi itu adalah salah. Carilah bagian yang salah itu untuk diperbaiki sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang benar. Catatan penting, pada bagian ini hanya ada satu bagian yang salah dari semua bagian kalimat yang digarisbawahi, dan tugas Anda adalah memilih bagian yang salah itu. Contoh, the pen on the table is not mine. Dari 4 kata yang digarisbawahi dalam kalimat di atas, ada satu kata yang salah. Tugas Anda adalah mencari kata yang salah itu untuk diperbaiki agar kalimat itu menjadi benar.
Kesalahan kalimat di atas terletak pada to be is, pilihan C, karena to be is itu termasuk bentuk tunggal yang tidak cocok dengan subjek kalimat the pen yang berbentuk jamak. Kata is seharusnya diganti dengan or. Karena itu Anda harus memilih C, karena termasuk bagian kalimat yang salah yang harus dibenarkan, sehingga kalimat itu menjadi benar seperti di bawah ini. The pen on the table are not mine. Selanjutnya materi unit 6 yaitu Structure and Written Expression, Exercise 1 and Discussion. Section 2, Structure and Written Expression. This section is designed to measure your ability to recognize language that is appropriate for standard written English. There are two types of questions in this section with special direction for each type. Part A, Structure. Are complete sentence. The next is sentence you will see for word or phrases marked A, B, C, and D. Choose the one word or phrase that best complete the sentence. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space the correspond to the letter of the answer you have chosen. Fill the space so that letter instead of cannot be seen. Look at the following example. Example 1. Part B, Written Expression. Di sini sama penjelasannya dengan yang unit 5 tadi. Kita langsung ke contoh part A unit 6, struktur. Di sini saya memberikan contoh. Yang pertama yaitu struktur. Nomor 1, Thomas Jefferson served as President of the American Philosophical Society, bla bla bla, organization that encourage of scientific and intellectual research. Pilihan jawabannya adalah A, ranking weight, B, a wide range, C, weight rank widely, D, a widely ranking. Jawaban yang tepat dari pilihan di atas adalah adjektif yang bisa menerangkan organisasi American Philosophical Society. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Yang selanjutnya, contoh part B unit 6, Written Expression. Di sini saya memberikan contoh. 1. Short hair length. A career Grace Paley has been known for her ability to capture the distinct rhythm of New York speak in her short stories. Kata dalam pilihan jawaban A seharusnya bukan kata benda length, melainkan kata sifat long untuk menjelaskan panjangnya masa karir dari Grace Paley. Nah, yang selanjutnya materi kita yang ketiga, materi terakhir yaitu unit 7, Structure and Written Expression, Exercise 2 and Discussion. Di sini penjelasannya lebih kurang sama. Jadi kita langsung ke contoh soal. Di sini saya memberikan contoh soal. Yang pertama, unit 7, contoh part A, unit 7, struktur. Yang contoh pertama yaitu associated with the next one
company from 1916 until 1923. Martha Graham developed a powerful blah 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 that was integral to the foundation of modern dance. Pilihan jawaban yaitu A. Expressively stylish, B. A style expressive, C. Stylishly expressive, D. Expressive style. Kata sifat atau adjektif yang tepat untuk mengisi bagian kosong di atas adalah D, karena menjelaskan bagaimana gaya menari Martha Graham dengan format yang tepat. Contoh yang kedua yaitu contoh part B unit 7 written expression. Itu contoh pertama, one inventor that Thomas Edison can take credit for is the light bulb. Kata inventor dalam pilihan jawaban A kurang tepat karena seharusnya mengacu pada kata benda inovasi dari Thomas Edison, bukan subjek inovator. Dengan demikian, kalimat yang tepat adalah one invention that Thomas Edison can take credit. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi, dan saya memberikan contoh dari unit-unit yang saya jelaskan. Di situ tidak banyak contoh yang saya berikan, untuk teman-teman bisa mencoba contoh-contoh lainnya yang ada di materi. Di situ banyak soal yang bisa kalian kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.